Oke, selamat datang di podcast Bekesa KC Singkawang. Kali ini podcastnya agak lain nih kawan-kawan, karena kali ini podcastnya hanya sound only ya, karena kita sedang ada masalah di bagian podcast yang biasanya, karena host kita lagi sakit serta editornya juga kemarin lagi sakit, jadi kita masih belum sempat buat podcast yang kayak biasanya. Tapi kali ini untuk mengganti kerinduan teman-teman dengan podcast Bekesah, di sini saya Hidayat sebagai PTT Komsek akan menjadi host pada podcast kali ini dan ditemani oleh pegawai baru kita pindahan dari KC Sintang yang menggantikan Bang Imam kita yang harus pergi meninggalkan kita menuju Capwheel 4, yakni Kak Sri Wahyuni. Halo Kak. Iya, halo Mas Dayat. Jadi pada kesempatan kali ini kita mau bahas apa ini Kak? Untuk kesempatan kali ini kita bahas fitur bugar nih yang ada di aplikasi mobile JKN. Wah, fitur bugar ya. Fitur bugar. Itu fitur apa itu Kak? Bisa jelaskan? Oke, jadi sekarang BPJS Kesehatan telah menambahkan fitur baru yang dinamakan dengan bugar ke dalam aplikasi JKN Mobile yang dimiliki oleh peserta. Fitur ini mendorong peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau peserta JKN untuk dapat memonitor kebugaran melalui sejumlah indikator. Fitur ini juga bisa kita hubungkan ke akun Google Fit kita nih. Jadi kita bisa kayak ngecek ini kayak ngecek kita selama ini udah olahraga, terus yang kebakar kalorinya berapa. Nah, Oh iya. Jadi fungsinya kayak di smartwatch lah. iya, hampir sama kayak smartwatch gitu. Berarti ini bisa hubungkan ke smartwatch kita ya. Iya, atau bagi yang udah punya smartwatch juga bisa dihubungin sih, bisa dihubungkan juga. Jadi ya Kalau kurang lebih itu- fiturnya seperti fitur-fitur health yang ada di HP. Oh iya. Gitu. Kalau manfaatnya apa aja nih Kak? Nah, manfaatnya itu kita bisa memantau data vital kesehatan peserta atau data vital kesehatan kita sendiri, terus mengukur tubuh, memantau aktivitas langkah peserta JKN, memantau energi yang dihabiskan oleh peserta selama berolahraga ataupun selama berjalan, kemudian memantau jarak yang ditempuh oleh peserta, kemudian mengukur kualitas tidur dan mengukur kalori. Gitu. Eh, Nah, untuk fitur bugar ini sendiri ada di aplikasi mobile JKN. Nah, Jadi, kalau aplikasi mobile JK-nya itu sendiri apa Kak? Mungkin teman-teman pendengar di rumah itu masih belum tahu atau masih asing dengan aplikasi ini. Bisa jelaskan Kak, aplikasi ini aplikasi apa gitu? Oke, kalau untuk aplikasi mobile JKN ini sendiri adalah aplikasi yang memudahkan peserta dalam mengakses layanan kesehatan mereka. Aplikasi ini dibuat dan dapat diakses melalui telepon pintar atau smartphone dan berfungsi sebagai kanal layanan tanpa tatap muka berbasis digital. Oh, jadi Gitu. benar-benar canggih ya zaman sekarang ya. Jadi kita Iya. bisa memantau seluruh aktivitas tubuh kita seharian hanya dengan sebuah aplikasi, dan aplikasi mobile JKN ini katanya banyak sekali fiturnya ya Kak ya. Iya, Bukan jelas banyak hanya banget. sekedar fitur bugar ini, juga ada fitur screening kesehatan, fitur cek data kepesertaan kita, serta fitur mengubah data kepesertaan kita juga. Iya, bener banget. Jadi Mungkin kita kembali ke fitur yang mau kita bahas ini Kak, itu fitur siap. bugar. Iya, Jadi oke, ini kita back gimana to the topic, detail tentang fitur bugar ini, awal dia diluncurkan dan bagaimana ke depan manfaat dari fitur ini nantinya, Oke. Kak? Jadi ini ada yang menarik nih, Mas Dayan. Nah, pada saat fitur ini peluncuran nih, Bapak Direktur mengatakan seperti ini nih. Biar masyarakat kita itu sehat, perhatian terhadap kesehatan. Investasi kesehatan itu lebih penting daripada investasi keuangan. Jadi, apa artinya kita sekarang punya uang 100 triliun, besoknya meninggal? Kalau dibanding dengan sekarang punya uang 10 juta tapi masih hidup. Tapi kita juga masih bisa hidup lebih lama. Oh, jadi benar-benar Gitu. menohok sekali ya kata-kata dari Iya. Bapak Direktur Utama kita ini ya. Jadi dia mengumpamakan kalau kita punya uang 100 triliun untuk apa kalau besok kita sudah meninggal gitu. Jadi kayak sia-sia kita punya harta sebanyak mungkin, tapi kalau kesehatan kita selama hidup ini terganggu, jadi kita kayak nggak punya harapan lah gitu untuk hidup gitu ya. Jadi itulah pentingnya teman-teman menjaga kesehatan. Oh iya, Iya. mengenai salah satu manfaat dari fitur bugar ini, salah satunya itu memantau jarak yang ditempuh atau menghitung langkah kaki dari setiap orang ya. Nah, itu
saya mengutip dari situs Halo Sehat, Iya. berapa langkah kaki yang dianjurkan dalam sehari. Nah, berapa tuh Mas Zayat? Nah, sebenarnya itu tidak ada rekomendasi pasti mengenai banyaknya atau minimal langkah kaki per hari yang kita butuhkan untuk memperoleh manfaat kesehatan secara maksimal. Nah, hal ini karena jumlah langkah kaki yang ideal dalam sehari perlu disesuaikan dengan usia serta kondisi kesehatan kita. Oh gitu. Nah, meskipun beberapa pakar kesehatan itu menyarankan ya, sering kita dengar itu minimal 10.000 langkah per hari, Iya. tapi angka ini seringkali dianggap kurang realistis bagi sebagian kalangan, terutama bagi orang-orang yang bekerja di kantor atau kerjanya kebanyakan duduk gitu. Iya sih, nggak bisa jalan ya Mas Zayat ya? Ya pastinya kita kan tidak punya waktu gitu, Iya. terpaku pada laptop, terpaku di kursi, jadi agak susah kita untuk mencapai 10.000 langkah per hari. Iya. Namun dikutip dari National Institute of Health, rata-rata orang di Amerika itu biasanya mampu mendapatkan sekitar 4.000 sampai dengan 5.000 langkah per harinya. Sementara itu orang yang kurang aktif mungkin hanya meraih 2.000 langkah. Nah, ini kayak orang-orang di kantor gitu yang cuma jalan paling dari ruangannya ke WC ataupun Iya. dari pintu masuk kantornya sampai ke ruangannya. Jadi mungkin cuma 100 atau 200 langkah gitu. Ya, terbatas juga ya ruang Nah, geraknya ya. pastinya itulah. Nah, menyikapi perbedaan ini, sebuah studi dalam jurnal JMEA atau International Medicine mencoba mencari tahu beberapa banyak langkah yang diperlukan untuk mendapatkan manfaat kesehatan. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa wanita yang berjalan sebanyak 4.400 langkah per hari Iya. itu memiliki resiko kematian hanya sebesar 41% lebih rendah dibandingkan berjalan 2.700 langkah per hari atau kurang. Jadi, tidak semakin banyak kita melangkah, itu akan menandakan bahwa kita akan semakin sehat dan mengurangi resiko-resiko terserangnya penyakit. Oke. Nah, ada satu lagi ini Kak, menariknya penurunan resiko kematian ini akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah langkah. Sehingga wanita yang mencapai rata-rata langkahnya 7.500 per hari penting untuk kita catat. Nah, ini catatnya itu tadi menggunakan aplikasi Bugar, ataupun smartwatch iya. yang kita hubungkan di smartwatch. Iya, Nah, jadi kita tepat tahu nih sekali. jumlah langkah kaki tersebut itu bisa mencapai atau tidak dari target yang ditentukan oleh kita sendiri. Nah, pasalnya kondisi kesehatan dan kebugaran setiap orang itu pastinya berbeda-beda. Oleh sebab itu, sebaiknya kita konsultasikan dulu dengan dokter untuk menentukan jenis dan intensitas olahraga yang sesuai dengan kondisi tubuh kita masing-masing. Oh gitu. Nah, mengenai Oke. konsultasi dokter ini ada juga di fitur mobile JKN. Iya, Jadi kita benar. bisa lihat juga di situ ada fitur konsultasi dokter dengan memilih waktu yang tepat untuk berkonsultasi dengan dokter yang sering kita percaya gitu. Oke. Jadi nggak harus 10.000 langkah ya ternyata ya? Iya nggak harus, yang penting kita itu bergerak aja, tapi kita harus paling tidak bisa menargetkan lah langkah kaki kita itu jangan hanya paling sehari cuma 100 atau 200, itu namanya Iya. rebahan aja. Iya sih. Itu banyak di kalangan-kalangan sekarang ya kayak Gen Z itu kan sering banyak rebahan main HP, tidur. Nah, Itu olahraga Mas Daya tuh. olahraga ya, olahraga apa E-sport. gimana? Oh iya Iya, e-sport, e-sport. yang main cuma jari ya. Jadi Iya. jari itu nggak dihitung ya. Kalau jari dihitung mungkin lebih banyak pergerakan jari daripada pergerakan langkahnya Kaki, ya. iya bener sih. Oke, jadi yang penting gerakannya itu udah ke track sama Bugar dan kita bisa konsul juga ya dari aplikasi mobile JKN dengan dokter ya Mas Dayat ya. Iya. Oke, mantap nih. Oh ya, ada tambahan lagi nih. Gimana? Saya bawa scroll ke bawah nih, dari webnya ada tips memenuhi kebutuhan langkah kaki dalam sehari. Nah, yang pertama itu parkir lebih jauh ketika mengunjungi suatu tempat. Iya. Nah, jadi kalau kita parkir di Indomaret, Alfamart atau di kantor kita itu agak jauhan gitu. Mungkin di luar kantor gitu, mungkin atau di seberang jalan. Mungkin gitulah ya kan ya. Iya sih. Lalu memilih naik dan turun tangga ketimbang naik lift. Oke, kebetulan kita juga nggak punya lift nih. Jadi udah lumayan sehat ya berarti lingkungan kantor kita ya. Harus naik Alhamdulillah, tangga mungkin nih. kedepannya kita jangan, kalau memang ada pengusulan lift mungkin kita jangan mau ya kali ya. Iya. Lalu ada jalan kaki setelah makan siang, jadi dalam Iya. kondisi kenyang kita bisa jalan kaki sedikit gitu untuk mengurangi, mungkin bisa mencerna lah, perut kita membantu mencerna makanan siang kita. Lalu memilih jalan kaki dibanding naik kendaraan, lalu pilih wisata jalan-jalan untuk mengisi waktu libur, ikuti acara jalan kaki di komunitas. Nah sekarang kan lagi banyak nih Iya, lagi acara-acara marak jogging, lari, fun run 5K, gitu juga. 10K Iya. atau 15K. Nah itu boleh kita Iya. ikut walaupun nggak dapat medali ya, paling nggak kita dapat bergerak lah di situ. Iya, upaya hidup sehat ya. Iya benar sekali. FOMO yang baik itu ada FOMO dalam hidup sehat. Iya, bener Lalu banget, bener terakhir banget. ada tips jalan santai bersama orang yang kita sayangi. Aduh, ini sambil ngedet nih. Iya pastinya itu namanya Iya. health date. Oke, mantap.
Jadi mengetahui berapa banyak jumlah langkah kaki dalam sehari itu bukanlah sebuah ukuran kualitas latihan yang akurat dan tidak boleh kita jadikan patokan dari keberhasilan sebuah olahraga. Hal yang terpenting adalah jangan pernah bosan untuk meningkatkan aktivitas fisik sehari-hari dengan selalu aktif bergerak dan imbangi dengan menerapkan gaya hidup sehat. Jadi kita bisa melakukannya dengan berolahraga teratur, menjaga asupan makanan, menghindari stres, berhenti merokok, mengurangi minuman beralkohol dan lain sebagainya. Oke, Oke. gitu, Kak. Nah,